Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indriani, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan menunjukkan video pembelajaran ruang kolaborasi pada modul 2.3 coaching bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Purwaningsi. Saya berperan sebagai coach dan rekan saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Ibu Pur. Selamat sore Ibu Pur. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu. Alhamdulillah baik Bu Indri. Bu Indri gimana kabarnya? Mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Indri. Alhamdulillah kabar saya baik. Tidak sama sekali Ibu Pur. Malah saya menantikan perbincangan ini karena pada saat terakhir kita berjumpa itu Ibu menyampaikan kepada saya bahwa ada yang akan diobrolkan kita mengenai perbincangan permasalahan di kelas Ibu ya. Iya, gini Bu. Aduh, saya lagi bingung ini Bu. Iya. Dengan murid-murid saya saat ini. Sore hari ini kita akan berbincang mengenai permasalahan yang bagaimana Ibu Pur? Ini Bu, murid-murid saya sekarang ini itu kurang memperhatikan dalam proses pembelajaran. Jadi saya bingung dengan hal ini. Bu Pur, jadi begini, dari permasalahan yang ada, kira-kira apa yang ingin Ibu Pur capai dari perbincangan kita nih di sore hari ini? Inginnya seperti apa? Saya maunya anak-anak itu aktif dalam belajar di kelas sehingga hasil belajarnya menjadi lebih bagus gitu Bu. Adakah harapan lainnya selain 2 poin tadi Bu Pur? Selain itu saya juga ingin anak-anak itu aktif, anak-anak di kelas tidak rame sendiri, tidak main HP sendiri, memperhatikan apa yang sedang kita pelajari saat ini. Iya, terima kasih Ibu Pur atas keterbukaannya dalam menceritakan kondisi yang ada, yang sedang Ibu Pur hadapi di sini. Apakah Ibu Pur sudah ada? Kita berarti di sini kita sudah harus fokus mencari solusi ya Ibu Pur ya. Solusinya adalah bagaimana agar murid tidak lagi gaduh sendiri, murid tidak lagi tidak fokus, karena harapannya Ibu Pur tadi ya, ingin muridnya menjadi lebih fokus, lebih aktif, dan memperhatikan penjelasan guru. Betul demikian ya Ibu Pur ya? Iya Bu. Ya, nah Ibu Pur, kalau di sini saya mendengarkan cerita dari Ibu Pur, menurut Ibu Pur ya, dari situasi tersebut kita identifikasikan permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Pur ini. Skalanya jika dinilai dari skala nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan skala nomor 10, kira-kira ini sudah di nomor berapa atau baru ringan atau memang sudah berat atau di tengah-tengah? Ya ada sebagian yang memang sebenarnya sudah aktif dalam itu ya sekitar 7 lah. Tapi sebagian besar itu masih di angka 5 Bu. Jadi apa ya? Mereka asik sendiri dengan HP-nya, padahal kan HP itu saya gunakan di kelas untuk belajar, namun mereka mencuri-curi untuk bermain game dan yang lainnya, sehingga tidak fokus dalam belajar. Baik. Nah, ini situasinya ada yang diangkat skala nomor 7 dan juga ada 5 juga ya. Jadi beberapa memang terbilangnya berat, tidak fokus, dia sudah memiliki kesibukan yang lain, jadi fokusnya hilang. Kemudian ada juga yang 5 yang masih bisa dibimbing. Nah, di sini Ibu Pur selaku wali kelas pasti memiliki nilai kekuatan diri, memiliki potensi. Seberapa yakinkah Ibu Pur untuk mengendalikan situasi permasalahan yang ada di dalam kelas ini?
dengan potensi yang Ibu Pur miliki? Sebenarnya saya sudah ini sih, sudah apa ya, saya membuat mereka Hmm? untuk saling berdiskusi, sudah membuat pembelajaran yang aktif. Mm-mm. Sebenarnya saya yakin mereka akan bisa gitu, hanya saja mungkin diskusi yang seperti apa itu saya masih masih agak bingung nih Bu, gimana caranya agar si anak itu bisa fokus untuk berdiskusi tanpa tanpa ini kesibukan mereka masing-masing. Hmm. Ya, ya, ya. Sudah ada metode yang digunakan oleh Ibu Pur? Metode seperti apakah itu? Kemarin sih saya sudah uh, apa saya berpikir begini ya Bu ya, andai saja saya melakukan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka dan Mm-mm. saya lebih mungkin ini Bu, saya tidak berusaha tidak menggunakan HP mungkin kali itu ya Bu ya. Jadi Mm-mm. diskusi benar-benar hanya melalui melalui bacaan di buku dan bacaan yang di buku tulis yang mereka punya LKS. Jadi Mm. mungkin saya akan menerapkan gini Bu, tanpa HP dulu, tanpa searching di Mm-mm. Google biar mereka fokus pada pembelajaran yang sedang saya lakukan. Mungkin Mm-mm. itu kali ya Bu ya. Ya, bagus Bu, bagus. Saya antusias sekali. Menurut Ibu dengan metode demikian, nanti peluang berhasilnya itu kira-kira bagaimana Bu? Menurut Ibu apakah sudah efektif? Peluangnya bagaimana Uh, untuk keberhasilan itu? Iya, mungkin dengan seperti itu, jadi tidak terganggu lagi dengan yang namanya HP kali ya Bu ya. Jadi mereka benar-benar fokus, materi pembelajaran ada di buku dan kita siapkan LKPD-nya sehingga mereka diskusi dari buku dan PPT yang saya hadirkan saja gitu. Jadi saya menghadirkan PPT yang ditampilkan di depan gitu. Jadi sementara fokus HP mereka terlupakan dari HP-nya. Itu mungkin lebih efektif seperti itu. Iya, ya, luar biasa sekali ya Bu Pur ya. Namun di sini kita bertindak memastikan keberjalanannya, keberlangsungannya. Pasti pada saat kita sudah mempraktekkan, pasti kita harus siap tentunya dengan apa resiko yang akan timbul nantinya. Nah, kalau misalnya di sini bagaimana dengan nanti misalnya kendala yang mungkin timbul, Ibu mengantisipasinya dengan cara apa begitu Ibu Pur? Jadi kan kita mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan metode yang sudah kita siapkan, apakah ada berdampaknya apa dan ini kan hanya kemungkinan ya, tetapi kita harus ada persiapan. Bagaimana jika muncul demikian Ibu Pur? Eh, Mungkin memang ada dampaknya. Dampaknya adalah materi atau sumber-sumber belajar itu berkurang ya Bu ya. Cuma Hmm. mungkin sebelumnya saya akan memberikan memberikan apa awalan dulu sebelum hari H pelaksanaan Mm-mm. pembelajaran mereka sudah disiapkan terlebih dahulu untuk mempelajari materi-materi yang akan kita bicarakan sehingga mereka sudah punya apa ya sudah punya bekal dulu dari rumah gitu kan sehingga ada Mm-mm. bekal catatan ada bekal dan lain buku yang mungkin bisa bisa mereka bawa atau dipinjam di perpustakaan gitu Bu sehingga apa ya harapannya benar-benar tadi benar-benar terlepas dari HP yang selama ini sering sering mengganggu mereka. Nah, seandainya ada yang benar harus mereka cari di HP, mungkin bisa minta izin dulu gitu kali ya sebelumnya Mm-mm. sehingga HP yang tadi dinonaktifkan izin dulu ke guru ke saya minta izin untuk mencari sumber belajar dari HP. Mungkin itu lebih 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 efektif lagi sehingga tidak membatasi pada sumber belajar, tetapi juga tidak membebaskan mereka untuk menggunakan itu.
Luar biasa sekali Ibu Pur. Ya, saya juga jadi, sebagai pembelajaran untuk saya ya mendengarkan bagaimana, mmm, disebutnya tameng ya, tameng apabila timbul masalah nantinya ternyata Ibu Pur sudah mempersiapkan. Di sekolah Ibu Pur itu apakah setiap harinya murid itu dibolehkan atau diizinkan untuk membawa handphone? Sebenarnya diizinkan Bu, karena memang pada dasarnya kan HP itu untuk belajar gitu ya. Cuma Mhm, ada satu dua beberapa nih di kelas itu memang mencuri-curi ketika ketika pembelajaran itu mencuri-curi untuk melakukan kegiatan yang lain selain belajar. Nah, mhm, mungkin yang akan saya lakukan seperti itu sementara HP-nya mhm, dikumpulkan, tidak mhm, diaktifkan atau di mode silent. Nah, ketika mhm. memang harus ada yang dicari, izin untuk menggunakannya. Mungkin begitu. Ya, iya iya iya, baik. Berarti memang diizinkan seperti itu ya, tapi ada waktu tertentu apabila sedang ada jam pembelajaran maka tidak boleh, seperti itu ya Bu Pur ya. Mmm, yang ingin saya Iya, tanyakan, di kelas Ibu Pur sudah ada kesepakatan kelas ya Ibu Pur ya? iya, iya Bu, ada kesepakatan kelas. Iya, apakah di kesepakatan kelas itu sudah disepakati, di dalam keyakinan kelas itu sudah disepakati mengenai aturan dalam menggunakan handphone agar tidak mengganggu KBM, kegiatan belajar mengajar, sehingga murid dapat lebih fokus dan juga dapat berkolaborasi di kelas secara aktif. Ada Ibu Pur yang, keyakinan kelasnya? Kebetulan belum ada itu Bu. Kami belum membuat kesepakatan tentang pemakaian HP karena memang pemakaian HP itu dibolehkan. Jadi mungkin nanti akan saya buat kembali, revisi kembali kesepakatan kelas itu agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih lebih fokus lagi mereka. Sehingga Iya, ketika mereka fokus belajar, mereka memahami belajar, maka memahami materi, mhm, jadi apa hasil belajarnya menjadi lebih meningkat begitu Bu. mhm. Jadi ke depannya ini mau bagaimana Ibu Pur? Nah, ke depan akan saya buat di kesepakatan kelas. Terima kasih Bu Indri sudah Iya, diingatkan tentang kesepakatan kelas. Jadi mungkin nanti saya revisi kembali itu kesepakatan kelas yang sudah ada sehingga kami sepakati memasukkan penggunaan HP dalam kegiatan pembelajaran sehingga lebih penggunaan HP itu lebih apa ya lebih lebih meningkatkan kegiatan pembelajaran, lebih memfokuskan dan lebih membantu proses belajar anak-anak murid-murid saya. iya. Sama-sama Ibu Pur, kita saling berbagi, saling sharing, saling Iya, mengingatkan ya Bu Pur ya. Nah, ketika nanti langkah langkah berikutnya Ibu Pur akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan-kesepakatan mengenai keluh kesah Ibu Pur yang bisa saja jadinya terbantu ya oleh keyakinan kelas tersebut. Nah, untuk menjalankan itu, apakah, maksudnya merencanakan untuk mencapai tujuan ini, seberapa yakin Ibu Pur? Apakah ini bisa berdampak lebih? Cara ini hanya sama saja dari metode sebelumnya? saya yakin ini akan menjadi lebih efektif, Bu. Jadi saya yakin dengan menggunakan HP se secara bijak itu dengan membuat mereka menyadari oh HP itu untuk belajar ini akan lebih memfokuskan mereka pada kegiatan pembelajaran sehingga saat mereka belajar saat mereka mengetahui lebih banyak materi pembelajaran itu insya Allah nanti di akhir ketika ada proses penilaian hasil belajar mereka menjadi lebih lebih baik dan lebih meningkat dari hari-hari sebelumnya. Amin Mudah-mudahan amin amin. amin. Ya iya lanjutkan Ibu Pur bagaimana? Mudah-mudahan Mudah-mudahan itu tadi mudah-mudahan bisa menjadi hasil belajarnya menjadi lebih lebih bagus dibandingkan saat ini.
Iya iya, luar biasa sekali Ibu Pur, sangat bagus ya. Sebelumnya, apakah Ibu Pur pernah menindaklanjuti mengenai fokus belajar anak yang terganggu dari gawai tersebut? Sudahkah ada teguran, ataukah ada panggilan khusus, ataukah pernah sampai di kepala sekolah beritanya ini, atau sudah langsung ke orang tua murid tersebut? Adakah kolaborasi yang dibuat antara Ibu Pur dengan kepala sekolah atau dengan orang tua murid mengenai permasalahan ini? Sebenarnya kalau di dalam kelas sih sudah sering ya Bu ya, sudah sering Mhm, kita mengingatkan anak, kita sudah sering, memberikan, pembelajaran, memberikan, apa ya, teguran-teguran. Dengan wali kelas juga sudah disampaikan seperti itu, bahwa dilaporkan ke wali kelas bahwa, si A, si B ini, kadang kurang kurang fokus dalam belajar, itu sudah ada. Nah, dari wali kelas, itu mungkin akan menyampaikan ke orang tuanya, begitu, Bu. Jadi, mhm. ya saya di kelas sudah berusaha untuk menyampaikan itu, mudah-mudahan, anaknya yang beberapa anak yang kurang belajar tadi, yang kurang fokus tadi, bisa menjadi lebih fokus. Iya, amin. Ini betul-betul suatu langkah yang bagus ya Ibu Pur ya. Dan untuk keberlangsungannya pemanggilan terhadap orang tua, juga dengan cara Ibu Pur menyampaikan, apakah ini berdampak ada jangka panjangnya atau ada waktu tertentu? Misalnya si anak mengulanginya kembali. Nah, itu bagaimana? Apakah ada jangka waktu nanti orang tua dipanggil kembali dan ada tindak lanjut lebih? Bagaimana Ibu Pur? Ya, jadi, mungkin akan ada kesepakatan begini Bu, ketika sudah diulang 2 kali, 3 kali, yang keempat kali nanti akan dipanggil orang tuanya. Sehingga dengan apa, dengan pemanggilan orang tua anak bisa bisa menjadi, apa ya, lebih diperhatikan gitu mungkin Bu. Iya, dengan memanggil orang tua untuk membicarakan sharing seputar anaknya, apakah ini, dapat terukur keberhasilannya Ibu Pur? Atau ini hanya merupakan solusi yang ringan saja? Karena kalau misalnya melibatkan orang tua kan ada orang tua yang bersifat mendukung, ada juga yang cuek terhadap anak. Dan apakah dengan Ibu Pur setelah sharing, menurut Ibu Pur ini bagaimana tingkat keberhasilannya? Dalam perubahan siswa fokus belajar tanpa terpengaruh gawai? Eh, dengan apa, dengan pemanggilan orang tua, harapan kita kan kerjasama dengan orang tua, kerjasama dari Iya, guru, wali kelas, dan orang tua, sehingga harapan-harapan saya anak-anak bisa menjadi lebih fokus dan apa, menjadi ada perhatian dari orang tua itu. Jadi mereka diperhatikan, jadi tambah tambah semangat gitu. amin. Semoga ke depannya demikian sesuai dengan harapannya Ibu Pur ya. Murid jadi mendengarkan kalaupun misalnya ada siswa murid yang tidak mendengarkan guru, terkadang kan ada yang cuek. Nah, bisa jadi ia lebih menurut kepada ibunya, menurut kepada orang tuanya. Nah, di situ saya juga berharap sama, semoga dengan adanya kolaborasi antara Ibu Pur dengan orang tua tersebut bisa mempermudah mencari solusi yang betul-betul akhirnya terpecahkan. Permasalahan itu yang tadinya murid tidak fokus dalam belajar, murid yang terganggu oleh gawainya jadi lebih, bisa kembali lagi fokus. Tetapi kita di sini kan pastinya memiliki tantangan ya Ibu Pur ya. Terkadang juga ada orang tua yang cuek seperti tadi saya katakan. Itu bagaimana Ibu Pur dalam menyikapinya? Eee, Kalau orang tuanya cuek kan, orang tua ada 2 nih, Bu, nih, ada Iya ayah, ada ibu. Nah, itu iya mungkin bisa kita panggil, kedua-duanya, atau mungkin, iya nanti kita minta bantuan BK untuk memberikan motivasi kepada si anak gitu kan, sehingga iya. si anak kan bukan hanya kita saja yang perhatikan, bukan hanya orang tua saja, tetapi ada wali kelas, ada BK yang bisa memperhatikan dia, sehingga dia merasa merasa apa ya?
merasa lebih bertanggung jawab dengan dirinya. Iya. Ya, luar biasa Ibu Pur, terdengar sangat bagus ya rencana demikian. Betul, orang tua bukan hanya satu ya, ada kedua belah pihak antara ibu dan ayah. Iya, Heeh. Dan itu bagaimana komitmen Ibu Pur terhadap rencana yang Ibu Pur lakukan ini? Komitmennya itu bagaimana? Apakah ini hanya jangka pendek ataukah komitmen ini akan terus berlangsung? Apakah ini berdampak ada jangka panjangnya atau ada waktu tertentu? Misalnya si anak mengulanginya kembali. Nah, itu bagaimana? Apakah ada jangka waktu nanti orang tua dipanggil kembali dan ada tindak lanjut lebih? Bagaimana Ibu Pur? ya. Jadi mungkin akan ada kesepakatan begini Bu, ketika sudah diulang dua kali, tiga kali, yang keempat kali nanti akan dipanggil orang tuanya, sehingga dengan apa dengan pemanggilan orang tua anak bisa bisa menjadi apa ya, lebih diperhatikan gitu mungkin Bu. Iya, dengan memanggil orang tua untuk membicarakan sharing seputar anaknya, apakah ini, dapat terukur keberhasilannya Ibu Pur? Atau ini hanya merupakan solusi yang ringan saja? Karena kalau misalnya melibatkan orang tua kan ada orang tua yang bersifat mendukung, ada juga yang cuek terhadap anak. Dan apakah dengan Ibu Pur setelah sharing, menurut Ibu Pur ini bagaimana tingkat keberhasilannya dalam perubahan siswa fokus belajar tanpa terpengaruh gawai? Oke, dengan apa, dengan pemanggilan orang tua, harapan kita kan kerjasama dengan orang tua, kerjasama dari Iya, guru, wali kelas, dan orang tua, sehingga harapan-harapan saya anak-anak bisa menjadi lebih fokus dan menjadi ada perhatian dari orang tua itu. Jadi mereka diperhatikan, jadi tambah tambah semangat gitu. amin. Semoga kedepannya demikian sesuai dengan harapannya Ibu Pur ya. Murid jadi mendengarkan, kalaupun misalnya ada siswa murid yang tidak mendengarkan guru, terkadang kan ada yang cuek. Nah, bisa jadi ia lebih menurut kepada ibunya, menurut kepada orang tuanya. Nah, di situ saya juga berharap sama, semoga dengan adanya kolaborasi antara Ibu Pur dengan orang tua tersebut bisa mempermudah mencari solusi yang betul-betul akhirnya terpecahkan permasalahan itu yang tadinya murid tidak fokus dalam belajar, murid yang terganggu oleh gawainya jadi lebih bisa kembali lagi fokus. Tetapi kita di sini kan pastinya memiliki tantangan ya Ibu Pur ya. Terkadang juga ada orang tua yang cuek seperti tadi saya katakan. Itu bagaimana Ibu Pur dalam menyikapinya? Eh, Kalau orang tuanya cuek, kan orang tua ada dua nih Bu nih, ada Iya, ayah, ada ibu. Nah itu iya, mungkin bisa kita panggil kedua-duanya, atau mungkin iya, nanti kita minta bantuan BK untuk memberikan motivasi kepada si si anak gitu kan, sehingga iya. si anak kan bukan hanya kita saja yang perhatikan, bukan hanya orang tua saja, tetapi ada wali kelas, ada BK yang bisa memperhatikan dia, sehingga dia merasa merasa apa ya, merasa lebih bertanggung jawab dengan dirinya. Iya. Ya, luar biasa Ibu Pur, terdengar sangat bagus ya rencana demikian. Betul, orang tua bukan hanya satu ya, ada kedua belah pihak antara ibu dan ayah. Iya, Heeh. Dan itu bagaimana komitmen Ibu Pur terhadap rencana yang Ibu Pur lakukan ini? Komitmennya itu bagaimana? Apakah ini hanya jangka pendek ataukah komitmen ini akan terus berlangsung? Atau ada pemikiran lain? selama ini nanti ketika rencana ini berhasil, maka saya akan terus melakukan ini, akan terus melakukan di kelas-kelas yang lainnya juga, sehingga bisa tercapai apa yang bisa bisa saya inginkan, yaitu meningkatkan hasil belajar anak-anak. Akan terus komitmen bersama dengan orang tua, memperhatikan anak, mendukung anak, memotivasi anak-anak, dan bekerja sama juga dengan wali kelas untuk terus meningkatkan hasil belajar dari siswa tersebut, dari siswa-siswa yang tadinya tidak fokus dalam belajar. Jadi Luar biasa.
Ya, Iya, Bu. silakan Ibu Pur. Iya, ya. Jadi, aduh harapannya mudah-mudahan apa dengan metode tadi itu harapannya anak lebih fokus lagi, anak bisa bisa mengetahui, menyadari bahwa belajar itu penting, bahwa belajar itu adalah suatu proses yang harus mereka mereka jalani, tidak dibarengin dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada waktu lain untuk bermain, ada waktu lain yang memang mereka harus belajar di kelas. Betul sekali, saya setuju, sependapat dengan Ibu Pur, luar biasa. Di sini komitmennya sudah sangat bagus ya Ibu Pur ya, dengan langkah-langkah yang Ibu Pur paparkan barusan. Tapi kekhawatiran saya dalam komitmen itu pasti kan harus ada konsisten ya Ibu Pur. Bagaimana untuk menjaga konsisten komitmennya Ibu Pur? Menjaga kekonsistenan, konsisten kita ya dengan bekerja sama pasti akan ada yang mengingatkan saya gitu ya Bu ya, akan mengingatkan saya. Pasti nanti dari wali kelas akan ada mempertanyakan bagaimana kemajuan anak-anaknya gitu. Dari orang tua ketika sudah ada kerjasama dengan orang tua kan kita juga harus melaporkan ke orang tua bagaimana apa kemajuan si anak tersebut. Jadi dengan adanya kerjasama ini mereka juga apa ya menjadi menjadi rekan saya untuk menjadi apa ya istilahnya yang memantau saya lah Bu, memantau saya Iya. dalam kegiatan pembelajaran ini ada pemantauannya dengan mereka mengetahui kan saya bisa bisa merasa terpantau, bisa merasa diperhatikan oleh orang tua dan wali kelas itu. Ketika wali kelas meminta hasil apa yang sudah diperoleh di mata pelajaran saya bisa menyampaikannya. Jadi ada pemantaunya yang membuat kita harus menjadi lebih konsisten lagi gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa Ibu Pur. Luar biasa sekali ya pemaparan Ibu Pur ini ya, mencari solusi agar siswa dapat aktif dalam pembelajaran tanpa terganggu fokus pikirannya terhadap gawai handphone tersebut. Di sini Ibu Pur, setelah perbincangan kita di sore hari ini, setelah coaching kita berdua ini, apa tindak lanjut yang akan Ibu Pur lakukan? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang mungkin lebih menyenangkan pada anak-anak, lebih memfokuskan pada pembelajaran sehingga ketika anak-anak senang dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, mungkin mereka tidak akan terganggu lagi dengan HP-nya gitu. Sehingga apa harus tindak lanjut yang harus saya rencanakan adalah membuat proses pembelajaran ini lebih menyenangkan untuk anak-anaknya, anak-anak kami, anak-anak saya gitu. Ya, luar biasa sekali. Semoga harapan dan doa-doanya Ibu Pur dapat terijabah, dapat terlaksana dengan Amin. lancar. Presentasi Iya. skala yang tadinya 7 bisa menjadi berkurang, walaupun nantinya pasti ada proses. Tidak secara langsung skala itu bisa turun, tapi yang penting tadi Bu Pur telah memiliki komitmen dan berusaha untuk selalu konsisten. Konsisten dengan banyak cara, dengan ada tim pemantau yang disebut tadi Ibu Pur ya, ada orang tua yang selalu mengingatkan. Jadi sama-sama bukan hanya guru yang memberikan pembelajaran untuk merubah murid menjadi lebih baik, tetapi orang tua pun ikut mengambil solusi, mengambil tindakan, ambil Porsi, gitu ya. Iya, mengambil iya, porsi jadi bekerja dalam sama, iya betul. ada kerja sama orang Sehingga tua dengan sehingga harapan yang tadinya menjadi kekhawatiran Ibu Pur sendiri, insya Allah dapat dimudahkan, diringankan jika saling bekerja sama dengan orang tua murid. Saya pun berharap semoga nanti ke depannya murid Ibu skala yang tadi kekhawatirannya di nomor 7 bisa menjadi menurun, menurun, menurun sehingga semuanya bisa aktif kembali dalam kelas, iya, iya. semuanya bisa berpartisipasi penuh mengikuti pembelajaran yang Ibu Pur berikan. Kemudian jika misalnya ada
permasalahan yang masih sama, mungkin ada, metode lain yang Ibu Pur ingin laksanakan? Karena tadi kan ada metode yang Ibu buat itu, yang pertama tadi pembelajaran handphone atau, kemudian tadi ada games atau apa. Adakah misalnya nanti terulang lagi tapi tidak berat, ringan, kemampuan diri Ibu Pur apa yang bisa menjadi tameng atau metode apa? Nanti mungkin ketika hal itu terjadi lagi, mungkin nanti pembelajar ada ada secara pribadi gitu kali ya Bu ya, karena kalau kalau hanya tinggal 1-2 anak kan tidak mungkin kita memberikan itu di kelas. Mungkin bisa kita panggil anak secara pribadi sehingga tidak mengganggu temannya yang lain, tidak mengganggu fokusnya yang lain. Karena ketika hanya tinggal 1-2 anak yang tidak fokus, terus kita membahas di dalam kelas itu seperti memberikan mengganggu teman-temannya yang lain yang sudah fokus. Jadi untuk yang 1-2 anak yang sudah tidak fokus di akhir itu mungkin bisa kita lakukan pemanggilan dan bisa kita lakukan diskusi secara pribadi sehingga mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu akan menurunkan hasil belajarnya. Begitu Bu. Oh iya, Mungkin itu jadi yang harus dilakukan gitu ya. luar biasa. Jadi menggali potensi kesadaran dari intrinsik dari dalam dirinya Ibu Pur ya, face to Iya. face, jadi tidak mengganggu jam pembelajaran lainnya, dan anak yang lain tetap fokus, sedangkan yang masih bermasalah itu saja yang ditindaklanjuti. Luar biasa Ibu Pur. Semoga aksi positif Ibu Pur ini dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar, dan saya mendoakan semoga ke depannya harapan Ibu Pur semua dapat terlaksana. Sampai di sini Amin. saya berterima kasih banyak atas keterbukaan Ibu Pur dalam kita berbincang di sore hari ini, sampai akhirnya ternyata saya mengetahui luar biasa sekali Ibu Pur gitu ya. Ternyata sebetulnya sudah Terima ada kasih Bu jawaban-jawaban Idri. dari permasalahan yang ada tuh sudah ada sebetulnya Ibu Pur ya. Terima Tinggal kasih. Iya. diaplikasikan, iya, diimplementasikan. Mudah-mudahan ya, amin. Mudah-mudahan dengan tadi kita ngobrol-ngobrol tadi, mudah-mudahan bisa, oh iya saya bisa melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Indri sudah memberikan motivasi-motivasi kepada saya sehingga saya bisa berpikir lebih jernih lagi, tidak buntu lagi, tidak bingung lagi ini Bu. Terima kasih Iya. Bu Indri. Sama-sama Ibu Pur, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Lain waktu jika ada kesempatan kita berbincang lagi mengenai ini ya Ibu Pur ya. Iya, Saya ingin terima tahu kasih. bagaimana perkembangannya nanti. Bolehlah kita Iya. sharing-sharing kembali Ibu Pur ya. Ya, Ya. terima kasih Bu Indri. Saya kembali ke kelas dulu Bu Indri ya. Iya, Terima sama-sama Ibu kasih. Pur. Terima Assalamualaikum. kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi